Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, membawa korban syukur, membawa korban pujian hanya bagi Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
kasih, sungguh ajaib pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidupku. Tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang hidup. Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami, bahkan kasih setia Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih buat waktu ini kami memuji menyembah Tuhan, kan kami boleh menikmati akan hadirat-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Inilah kuat kuasa Allah Roh Kudus penuh atas hamba-Mu. Juga urapi setiap kami agar kami siap mendengar, siap melakukan akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua dalam pernyataan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi yang indah ini, mari kita sama-sama merenungkan betapa besarnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Tentunya di bulan ini kita juga sudah mengalami KKR 10 hari. Saya percaya jemaat semua yang menerima pengurapan dari Roh Kudus. Seringkali kita menjalani kehidupan Kristen kita dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita mencoba untuk menjadi orang baik, mencoba sabar, mencoba setia, tapi pada akhirnya kita gagal. Mengapa? Karena kita melupakan satu pribadi yang telah Tuhan berikan untuk tinggal di dalam kita. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada pagi yang indah ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan juga sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Fungsi dari Roh Kudus ini adalah Roh Kudus memberikan kuasa yang mengubahkan. Seringkali kita pernah mencoba setia, mencoba sabar, tapi kita lelah karena kita melupakan Roh Kudus. Nah, mari kita bersatu, kita menyerahkan juga Roh Kudus agar bekerja di setiap apa yang kita jalani. Ini bukan sekedar kekuatan biasa, melainkan kuasa yang meledakkan belenggu dosa, menghancurkan ketakutan, dan mengubah hidup secara pribadi yang baik. Nah, saya ambil contoh untuk dari penakut kita akan menjadi pemberani. Dari yang gagal, putus asa, menyerah, kalau kita percaya bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita, membuka jalan kita, membuka pikiran-pikiran yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Ingatkah kita pada Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus, ia adalah seorang penakut yang menyangkal Yesus 3 kali di depan seorang hamba perempuan. Namun setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta, Petrus berdiri dengan berani di hadapan ribuan orang dan mengkhotbahkan Kristus tanpa rasa takut, dan saat itu banyak sekali yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari sama dengan kita pada hari-hari ini kita mengalami situasi yang mungkin di dunia ini situasi yang sedang buruk, terjadi perang, terjadi krisis, terjadi harga-harga pokok yang mahal. Mari kita terus berdoa, kita mengharapkan Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memberikan jalan kepada kita, sehingga kita dikuatkan, kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita dalam menjalani setiap apapun. Terlebih kita selalu mengucapkan syukur setiap hari, selalu bersyukur apa yang menjadi
kebaikan Tuhan kepada kita. Dan apakah aplikasi bagi kita? Kuasa yang sama tersedia untuk kita hari ini. Kuasa yang mengubah Petrus, seorang penakut atau seorang yang menyangkal Tuhan Yesus, menjadi pemberani karena adanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sanggup mengubah kita dari hal yang tidak baik menjadi baik, memulihkan hati kita yang terluka dan memberikan keberanian kita menghadapi di kehidupan yang sekarang ini. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap, saya mengajak setiap hari, mari kita berdoa, mari kita menyerahkan pada Tuhan dan minta bimbingan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dengan semangat, dengan roh yang baru, dengan Roh Kudus hidup di dalam kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih, Tuhan Yesus memberkati.